diberikan kepada kita, kita harus bertanggung jawab. Semuanya pada rapat. Jadi kita juga sebagai ketua OSIS-nya juga seleksi OSIS dimulai dari wilayah 45 sampai 100. Dan di sini telah dapat namanya, yaitu yang pertama Bulan dengan nilai 95, agama di depan, Jerwi dengan nilai 95, dan terakhir Marceli dengan nilai 95. Nama yang kami sebutkan agar mengambil alih di depan. Perkenalkan, nama saya Shelly Dewa dari kelas Jatuhnya. Visi misi yang saya buat adalah visinya, yaitu mengembalikan siswa-siswi SMA Paguyuban menjadi siswa yang berinovasi dan berkreatif. Dan visi saya adalah membuat siswa-siswi SMA Paguyuban adalah menjadi bisa lebih berkembang lagi dalam Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita mengembangkan asas-asas Pancasila. Siswa-siswi yang berasa berkarakter, jiwa nasionalisme, dan berpengalaman dan berkarya. Misi saya meningkatkan keimanan dan persatuan berbuat desa, menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi para siswa-siswi dari berbagai kegiatan, dan mengoptimalkan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan menampung aspirasi para siswa. Visi-misi saya adalah satu, visi berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan harus ramah lingkungan. Yang kedua, terwujudnya generasi muda yang jujur, cerdas, dan tangguh. Misi saya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menumbuhkan dan membentuk karakter yang jujur, solidaritas, dan budi pekerti lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, mendorong dan menumbuhkan semangat untuk pembinaan etika yang bersikap, berbicara yang santun, dan bertindak tangguh, dan bertanggung jawab, dan membudidayakan dalam berlaku membaca di lingkungan sekolah kita. Jadi itu visi-misi dari saya. Tepuk tangan dulu buat calon-calon pemimpin 2023. Oke. Dalam struktur pengurusan OSIS ada pengurus harian dan bidang-bidang. Sebutkan. Oke, sekali lagi. Dalam struktur kepengurusan OSIS ada pengurusan harian dan bidang-bidang. Sebutkan apa saja kepengurusannya dalam bidang-bidang tersebut. Yang saya ketahui pertama kan ketua OSIS. Ketua OSIS itu kan koordinator pertama yang mengatur semuanya oleh anggota-anggota OSISnya. Karena ketua OSIS yang mengatur dan memberi pekerjaan kepada bawahannya atau wakil ketua OSIS. Seksi-seksi di bawahnya seperti awalnya pertama koordinator OSISnya dalam bidang seksi kerohanian, baru itu kesenian, baru itu keamanan, dan untuk melakukan pekerjaan itu semua kan hanya ketua OSIS yang mengatur rata-rata semua, Pak. Menurut saya seperti itu. Yang saya ketahui adalah ketua OSIS sebagai pemimpin. Ketua OSIS itu adalah sebagai pemimpin bagi para seksi-seksi. Seperti saya tahu itu cuma wakil ketua, seksi kerohanian, seksi Struktur organisasi OSIS, yang pertama adalah ketua OSIS, kemudian ada wakil ketua OSIS, lalu ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, kemudian ada bendahara 1 dan bendahara 2, kemudian ada seksi kerohanian, kesenian, PBB, olahraga, dan juga ada keamanan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Tuliskan, bukan tuliskan ya. Menurut tanggapanmu, ini menurut tanggapanmu, jika kamu nantinya terpilih
sebagai ketua panitia kegiatan sekolah. Jika kamu terpilih sebagai ketua dalam kegiatan sekolah, misalnya pentas seni, ya, langkah-langkah apa yang kamu ambil untuk mensukseskan acara tersebut? Langkah-langkah pertama itu adalah itu saja. Oke. Yang pertama adalah kita membuat proposal dulu untuk kita minta izin ya kepada kepala sekolah. Setelah dikonfirmasi, kita buat tata acaranya, kita atur. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, kita juga punya planning. Jadi kalau misalnya kita kelewatan dengan acara itu, kita bisa punya waktu lagi gitu. Kemudian kita hitung-hitungan dana yang bakalan keluar. Jadi kita juga harus punya dana pegangan. Jadi kalau misalnya kekurangan, kita bisa langsung memberikan gitu. Ya, sudah. Menurut saya, sebelum membuat pentas seni itu, pertama yang kita lakukan adalah menyusun sketsanya bagaimana proses pembentukan pentas seni itu, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir selesai acara itu. Baru yang kedua adalah mengondisikan bagaimana keuangan yang kita miliki, apakah sudah cukup atau belum. Kalau kita masih kurang dalam bentuk biaya, mari kita lakukan seperti berjualan di lingkungan sekolah atau membuat belanja supaya menambah bagaimana nanti keuangan itu supaya cukup membentuk pentas seni itu. Baru yang kedua, setelah semua sketsa itu sudah selesai, kita memberi koordinator setiap seksi-seksi bagian tim untuk pentas seni ini. Kita membagi tugas. Nanti ada bagian acara, pengurus acaranya, pembawa acaranya, bagian keamanannya, baru itu bagian konstruksinya juga. Jadi dalam bidang sudah dibuat pentas seni di sekolah ini juga nanti seperti itulah kira-kira yang akan kita buat kalau saya terpilih menjadi ketua OSIS. Dalam organisasi sekolah dibutuhkan pengurus yang baik. Beri penjelasan singkat bagaimana ciri-ciri pengurus yang baik itu. Yang pertama adalah kita lihat dari kesehariannya di sekolah ya. Kita lihat apakah dia bertanggung jawab dari tugas sekolahnya, dari kayak tugas-tugas harian kayak piket, kita lihat. Kemudian kita lihat juga bagaimana sikap dia kepada teman-temannya. Bisa saja kan kepada teman-temannya dia ternyata kasar, tapi sama orang lain baik, jadi pengiranya juga dia baik. Terus kita juga bisa lihat dia bisa nggak ngatur waktu. Jadi dia harus bisa bagi-bagi waktu, jadi nggak kosan gitu. Ciri-ciri pengurus OSIS yang baik adalah dia harus ramah pada semua orang dan mengarahkan teman-temannya ke tempat yang lebih baik dan mampu mengatur jadwal dan bertanggung jawab atas kewajibannya yang sudah diberikan kepada guru, kepada dia dan itu saja saya tahu semua. Menurut saya, contoh kriteria tentang OSIS siapa? Pertama, dia tidak sombong. Kedua, dia ramah setiap orang yang ditemukannya di sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana perilaku dia di sekolah? Apakah dia sering terlambat atau tidak? Dari itu melihat apakah dia berperilaku, cara dia berbicara kepada sesama orang, maupun sesama guru, temannya, atau bagaimanapun di dalam lingkungan sekolahnya. Dan yang terakhir juga sikap OSIS yang baik itu adalah tidak memberikan contoh yang buruk terhadap adik-adiknya. Contohnya Pak, saya bisa beri contoh Pak. Menurut saya contohnya kalau dia sebagai OSIS atau jabatannya yang sangat tinggi, dia memberikan contoh yang baik kepada adiknya. Jangan dia bertingkah seperti maaf katanya terlalu sombong, padahal dia sama kalau dalam lingkungan sekolah sesama muridnya kita bilang, cuma perbedaannya dia sebagai anggota OSIS dan kita sebagai siswa biasa-biasa saja. Oke, terima kasih. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera rutin. Jika kamu terpilih dalam kepengurusan OSIS, bagaimana peranmu terhadap kegiatan tersebut?
Dan yang saya lakukan adalah ketika saya menjadi ketua itu, saya akan mengatur barisan yang salah dan menyuruh mereka memakai atribut yang lengkap supaya mereka tidak dengan dimarahi dan mendapatkan hukuman dari guru. Yang pertama adalah kita harus bisa membantu untuk membariskan para siswa-siswinya. Kemudian kita kan punya seksi. Nah, seksi keamanan itu digunakan untuk kita memantau ketertiban selama upacara berlangsung. Dan itu saja, terima kasih. Menurut saya adalah kalau saya ingin menjadi anggota OSIS adalah membantu menyuruh para siswa untuk cepat-cepat baris ke lapangan dan mengatur bagaimana posisi layaknya seorang siswa berbaris di lapangan. Baru itu membagi tugas-tugas OSIS lain untuk memperhatikan sekeliling siswa untuk ada menjaga supaya tidak terjadi keributan. Dan tingkah laku seorang OSIS itu dalam upacara Senin itu adalah melihat bagaimanakah tentang susunan acara untuk hari Senin. Apakah sudah lengkap semua? Apakah yang bertugas untuk hari Senin itu apakah sudah datang semua? Ataukah ada yang belum? Jadi bisa diganti oleh seksi OSIS yang tidak ada perannya, melainkan dimasukkan ke dalam saat upacara itu jika tidak ada orang yang melakukan upacara itu. Menurut saya seperti itu. Kepengurusan OSIS. Rapat adalah media komunikasi untuk membahas persoalan-persoalan dalam organisasi. Susunlah agenda rapat untuk pemilihan ketua panitia, salah satu kegiatan. Baik, yang pertama adalah kita beritahukan kepada seluruh anggota OSIS untuk kita adakan rapat. 2 hari sebelum rapat kita sudah umumkan agar tidak ada yang bilang nggak bisa datang. Kemudian setelah itu kita diskusikan kira-kira siapa yang mau. Jika tidak ada, kita bisa lihat dari kinerja dia selama menjadi anggota OSIS. Setelah itu kita jika ada beberapa orang yang terpilih, kita adakan voting. Setelah diadakan voting, bukan berarti kita lepas tangan, kita masih perlu lihat lagi. Kita lihat bagaimana susunan acara yang mereka buat. Setelah itu kita diskusikan lagi mana yang terbaik dan siapa yang membuat yang terbaik itulah yang kita pilih. Yang pertama itu kita mengumpulkan pada seluruh OSIS untuk bahwa akan mengadakan rapat dan kita mulai sebelum adanya mengadakan rapat, dan setelah mengadakan rapat kita akan diskusi siapa yang bisa siap untuk terpilih dalam membuat acara, dan kita lihat bagaimana mereka menyusun acara. Dan itu saja. Menurut saya seperti kakak tadi mengadakan rapat dan memberitahukan pada seluruh anggota OSIS untuk mengetahui bahwa jadwal rapat itu kapan supaya tidak ada terjadi penundaan. Dan yang kedua adalah menunjuk salah satu anggota OSIS kalau dia terpilih menjadi koordinatornya itu, lalu mempertanyakan kepada dia, apakah kamu sanggup untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada dia. Terus kita bisa melihat dari cara dia berkinerja selama jadi anggota OSIS. Kita lihat apakah dia selama jadi anggota OSIS dia disiplinkah, dia taat kepada setiap aturan-aturan yang telah diberikan, apakah setiap dia mengadakan rapat dia selalu hadir, tidak pernah bolos. Kita harus memperhatikan itu. Kita harus memikirkan matang-matang orang yang kita pilih untuk menjadikan sebuah itu koordinatornya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berikan tanggapan terhadap kasus yang berkembang di lingkungan sekolah. Oke. Contohnya dalam kasus masalah rokok dan seks sebelum nikah serta pacaran. Oke. Berikan tanggapan.
Menurut saya tanggapan yang pertama tentang merokok di lingkungan sekolah, ya betul. Kalau di dalam lingkungan sekolah itu dilarang para siswanya, terutama kepada laki-laki, untuk dilarang merokok. Tapi mereka selalu melanggarnya. Mereka selalu bersembunyi-sembunyi dalam merokok itu. Pernah saya lihat abang kelas kita, contohnya di kelas 11, saya pernah lihat itu, dia membawa rokok dan dia menyembunyikannya di belakang madi. Saya pernah melihat itu. Dan saya memberi sanksi kepada abang itu. Saya bilang seperti ini, "Bang, apakah boleh anak sekolah merokok?" Dia menjawab, "Itu bukan urusanmu," katanya seperti itu. Ya, saya sebagai adik kelasnya, saya cuma memberikan masukan supaya dia jangan merokok di dalam lingkungan sekolah. Karena kan di lingkungan sekolah banyak yang melihat, mulai dari anak-anak SD. Kita kan satu lingkungan sekolah ini terdiri dari anak TK, SD, SMP, SMA. Mereka karena dia merasa abang yang merasa dirinya yang paling tua, terus harus dihormati, jadi dia merasa sombong terhadap adik kelasnya. Jadi tingkah laku yang saya ambil adalah memberi sanksi kepada yang melanggar itu. Dari itu kita memberitahukan kepada guru bahwa dia merokok di dalam lingkungan sekolah. Terus itu memberi sanksi kepadanya dan memberi SPO, surat panggilan orang tua, supaya orang tuanya tahu bagaimana tingkah laku anaknya di sekolah. Yang kedua, masalah berpacaran. Nah, saya juga ada contohnya. Sebuah kakak kelas 12, saya pernah melihat itu, dia berpacaran di lingkungan sekolah. Dia tidak merasa malu. Dia menunjukkan terang-terangan bagaimana dia berpacaran di lingkungan sekolah. Dalam pelajaran agama di bidang studi anak SMA, apakah boleh pacaran? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Kalau mereka melakukan pacaran, itu sama saja membuat kinerja dalam pelajaran dia menjadi menurun. Karena yang dipikirkannya asing berpacaran terus. Jadi tindak laku yang saya ambil adalah dengan cara melarang mereka untuk tidak berpacaran, memanggil orang tuanya. Kita memberi pertanyaan kepada mereka, mereka mau berpacaran atau belajar atau nikah aja sekalian kalau mereka memang berpacaran terus di dalam lingkungan sekolah. Karena menurut saya di lingkungan sekolah itu yang kita lakukan adalah belajar, bukan untuk berpacaran, bukan dilarang untuk berpacaran. Cuma kita melihat tempatnya, bagaimana di tempat lingkungannya itu, apakah baik di tempat umum kah atau di lingkungan manapun itu. Tidak ada paksaan atau tidak ada larangan untuk kita berpacaran. Cuma kita melihat tempatnya bagaimana. Dan yang terakhir adalah tentang hubungan seks, ya Kak. Seks, menurut saya sih tidak terlalu saya mendalami tentang pelajaran itu. Cuma menurut saya cara menghindari seks itu adalah kita bagi para siswa-siswi khususnya perempuan dengan berpakaian yang sopan, tidak memakai rok di atas lutut, baru itu berpakaian yang tidak terlalu ketat-ketat. Itu menghindari salah satu pandangan laki untuk memicu seks. Jadi menurut saya adalah untuk lingkungan sekolah ini, terutama para siswa-siswinya, apalagi perempuannya, dengan tidak berpakaian terlalu ketat, dari itu memakai rok yang sewajarnya, dari itu tidak bermakeup semenar atau terlalu tebal memakai bedaknya atau lipstiknya. Senormalnya saja, karena kita disekolahkan di sini untuk belajar, bukan untuk menjadi penyanyi dangdut. Terima kasih. Tanggapan dari saya yaitu dari ketiganya, yaitu merokok, pacaran, dan seks adalah di sekolah tidak boleh melakukan ketiga hal itu. Dan ketika ada yang melakukan itu, mereka akan mendapatkan sanksi yaitu SPO, supaya mereka bisa jerah dan tidak akan melakukannya lagi. Dan seks itu tidak diperbolehkan di sekolah, maka saya akan membuat peraturan tidak ada yang memboleh dan seluruh siswa-siswi harus memakai baju yang sopan, seperti baju sekolah yang sopan, dan tidak boleh memakai aksesoris dan seperti make up dan lain-lain. Dan jika ada yang melanggar itu, mereka akan mendapatkan sanksi dari guru. Nah, tanggapan saya untuk orang-orang yang merokok, seks bebas dan pacaran, yang pasti saya nggak suka ya. Karena yang pertama adalah merokok. Merokok itu bahaya. Apalagi kalau untuk diri kamu sendiri ya terserah kamu. Tapi kalau kamu udah merokok sama di depan teman kamu, di daerah sekitar yang ada anak-anak, itu sih merugikan orang lain juga kan. Kemudian untuk mengatasi itu ya, kita kan gitu. Kita adakan yang namanya kita razia pulang sekolah, berkeliling aja sekitar pulang sekolah paling seminggu atau 2 kali seminggu. Kemudian yang kedua adalah untuk seks bebas.
kalau seks bebas itu ya kayak itu perorangan lah, itu karena diri kamu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur bagaimana kayak kamu nggak, ya kita bilang kamu nggak boleh seks, tapi kan itu karena diri kamu sendiri. Dan untuk yang berpacaran ya kita larang gitu ya, karena kita juga masih anak sekolah, kasusnya ada yang aneh-aneh kan, setan nggak tahu dari mana aja gitu, dibisikin ayo gitu kita kemana gitu. Dan juga kalau sudah sampai keterlaluan, kita mungkin kayak kita ambil sedikit dokumentasi agar bisa kita beritahukan kepada guru, biar guru itu bisa konsultasi kepada siswa itu. Jika ada perkelahian yang melibatkan teman dalam sekelasmu, sebagai pengurus OSIS, langkah apa yang kamu ambil agar persoalan itu bisa terselesaikan? Jelas? Yang pertama adalah kita pisahkan dulu orang yang berantem, kemudian kita ajak teman kita tadi kan di kelas, kita tanya masalahnya dari mana. Setelah kita tahu masalahnya dari mana, kita kayak duduk bertiga, kita tanya kamu maunya kayak mana atau minta maaf. Kalau memang masih mau lanjut berantem, kita bawa ke piket biar masalahnya diurus. Karena kalau memang mereka nggak mau, masa kita biarkan aja tunggu gitu kan. Jadi kita berikan kepada guru piket untuk tindak lanjutnya. Tapi kalau mereka mau, ya sudah kita selesaikan di situ juga. Tapi kalau memang nggak mau, ya kita bawa ke piket. Oke, tindakan saya yang pertama itu adalah memisahkan mereka dan mencari tahu apa masalah yang mereka perbuat sampai mereka berantem seperti itu. Dan ketika masalahnya tidak terselesaikan, maka kita akan bawa mereka ke BK dan BK akan urus dan menyelesaikan masalah yang mereka perbuat. Ya, terima kasih. Menurut saya, kalau melihat teman sekolah saya sedang berantem di dalam kelas, perilaku yang saya ambil adalah pertama, mendamaikan mereka dulu, menarik si berantemnya ini, memisahkan mereka dulu. Baru kalau mereka tidak mau berhenti berantem, terus bertunggu-tungguan, kita panggil anggota kita yang lain untuk memisahkan mereka berdua. Baru kalau mereka pun tidak mau terus saja berantem dalam kelas itu, walaupun kita tidak tahu permasalahannya seperti apa, kita damaikan, kita belajar. Kalau kamu tidak mau berdamai, kita bawa kamu ke depan kepala sekolah, Pak Lintan. Apakah kamu tahu mereka kalau teman kita berantem dalam kelas, kalau disebut aja sama Pak Lintan, mereka sudah takut, ketar-ketir malahan. Terus tindak yang kita ambil juga, kita menanyakan kepada mereka, kenapa kamu berantem? Apa masalahnya? Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, kita selesaikan secara baik-baik. Tapi kalau memang kamu sudah tidak mau lagi diajak untuk berdamai, kita bawa aja ke depan Pak Lintan. Apakah kamu mau? Pasti dia tentu saja jawabannya tidak. Dia setelah kita tahu permasalahan seperti apa, terus kita memberitahu kalau memang begitu, kalau sudah mereka membuka hati mereka, menjernih pikiran mereka supaya tidak berantem lagi, kita suruh mereka bersalaman, saling meminta maaf. Bila perlu, kita suruh mereka berpelukan supaya rasa persaudaraan itu ada. Karena setiap teman berkelas itu kan kita bersaudara semuanya. Yang menurut saya seperti itu sih. Terima kasih. Dan kalian bertiga terpilih menjadi ketua OSIS dan kalian mengadakan sebuah rapat. Bagaimana tindakan kalian jika anggota kalian banyak yang tidak hadir dan hasil rapat tersebut telah diumumkan kepada anggota kalian dan mereka tidak menerimanya? Baik, bisa dijawab dengan singkat ya. Tindakan saya adalah ketika mereka tidak datang pada saat rapat, saya akan memberikan sanksi bahwa memberikan sanksi supaya mereka tidak kena, dan mereka akan datang selalu pada saat rapat. Dan tadi sebenarnya mereka tidak terima. Ya, saya akan memberitahu alasan dan saya memberitahu kalau keputusan itu sudah diambil pada saat rapat itu sendiri dan saat itu mereka juga datang dan itu dan mereka bisa dibilang tidak dihitung dalam rapat itu. Terima kasih.
tindakan yang saya ambil kalau mereka tidak terima dengan keputusan yang sudah kita buat saat kita melakukan rapat, mereka tidak hadir. Saat mereka sudah mengetahui apa saja yang sudah kita rapatkan itu mereka tidak mau. Yang tindakan yang kita ambil ya adalah memberi mereka sanksi. Mengapa mereka tidak mengikuti rapat? Terus itu kalau mereka tetap tidak mau terima alasan yang sudah diberikan, kalau mereka marah, ya kita memberikan ajudan kepada mereka. Kalau kamu tidak terima, ya silakan kamu, kalau kamu mau pilih keluar dari pengurusan OSIS pun tidak bermasalah bagi saya. Karena setiap rapat rata-rata kalian semua tidak hadir dalam rapat ini. Jadi menurut saya tindakan kalau ada anggota OSIS yang tidak mengikuti rapat, yang memberi mereka sanksi. Kalau mereka mau menerimanya, ya supaya lebih lanjutnya lagi dalam mengikuti rapat, supaya mereka hadir, supaya kita sama-sama menyaring pendapat mereka masing-masing. Terima kasih. Tanya kepada mereka, kira-kira apa sih yang kamu mau jika hasilnya kami yang buat. Kemudian setelah kita ketahui hasil jika mereka maunya begini, kita bisa tambah-tambah sedikit dari hasil rapatnya. Jika mereka masih belum terima, kita bilang mereka, seharusnya kalau kamu memang tidak suka seperti itu, harusnya kamu datang. Kalau kamu tidak datang, berarti kamu ya jangan urus lagi dong sama rapat yang sebelumnya. Pengurus OSIS ataupun kegiatan OSIS adalah sarana untuk belajar menatap masa depan. Menurut pendapatmu, berikan tanggapanmu terhadap pernyataan tersebut. Menurut saya sih, iya, salah satunya kalau kita mengikuti OSIS di sekolah itu juga bisa menentukan masa depan kita. Karena saya pernah dengar juga, kakak kelas saya juga pernah berkata, kita kalau walaupun kita jadi ketua OSIS ataupun anggota OSISnya juga, itu juga dilihat kalau kita ingin melaju di jenjang lebih tinggi lagi, di jenjang di perkuliahan, itu dilihat bagaimana apakah dia mengikuti OSIS, ketua OSIS atau kegiatan apapun itu, terus dilihat bagaimana kan itu kalau kita ada tamat dari sekolah pasti ada tuh proposal kalau dia pernah menjadi ketua OSIS, bagaimana perilaku dia menjadi ketua OSIS, baik apa tidak. Nah itu dilihat oleh perkampusan. Menurutnya ini layak untuk menentukan masa depannya, karena dari sini juga bisa kita ambil menjadi anggota OSIS itu juga bukan hanya jadi budak sekolah, melainkan bentuk kita untuk menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Pernyataan itu ya, karena OSIS itu berhubungan juga sebagai sarana masa depan kita, dan di situ kita diajarkan bagaimana bertanggung jawab atas tindakan dan kewajiban, dan itu adalah jalan kita untuk menjadi lebih baik dan sukses di masa depan. OSIS memang bisa membuat masa depan kita lebih cerah, karena yang pertama adalah dengan kita mengikuti organisasi, kita bisa lebih mengerti bagaimana kita mengatur waktu kita. Karena ketika kita berorganisasi, kita bakalan menghabiskan waktu kita banyak-banyak di sekolah. Tapi kita harus bisa juga mengatur yang di rumah. Jadi dengan berorganisasi kita bisa mengatur waktu kita, jadwal kita, biar tidak ada yang bertabrakan atau yang tidak kita kerjakan. Kemudian yang kedua, manfaat kita berorganisasi itu adalah kita bisa menjadi lebih jago public speaking-nya, karena kita bakalan sering banyak berbicara kepada banyak orang. Lalu yang terakhir adalah kita bisa menjadi lebih pribadi yang lebih percaya diri. Kita juga bisa punya jiwa kepemimpinan, karena kita bisa memimpin, kita bisa menjadi orang-orang yang kita bisa mengatur mereka, tapi bukan mengatur yang tidak baik ya, kita arahkan dengan sedemikian rupa. Baik, itu saja, terima kasih. Pertama, Marceli. Keempat, Marceli. Kelima, Marceli. Dan Marcelinya Yulia.
setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik.